Hai Mulimahana, welcome back to Monster Foodie. Nah, hari ini Monster Foodie itu jalan-jalan ke Kulea Place ya. Nah, jadi kita mau icip-icip makanan, kita mau ngobrol sama ownernya, dan kita juga bakal keliling ke dapur. Ikutin yuk, let's go. Kakaknya dari mana? Hai dok. Hey Lani, akhirnya Mau- nyampe juga di Kulea. Nyampe nih, kita mau Mau order apa? order Lan? dulu ya, order Iya. dulu. Aku mau order si Moananya dulu, kan itu signature dish-nya. Iya. Kamu sih tiap hari nggak lepas signature dari coffee. kopi susu ya? Kopi dong. Iya. Makannya? Makannya Coba aku mau ayam woku deh. Nah Ya. dok, abis itu kita mau, karena ini lagi acara Monster Foodie jalan-jalan, jadi kita mau keliling boleh ya? Oh boleh Oke. banget. Yuk. Keliling. Kan nggak perlu ini. Ini kan ada gelepnya nih. Tapi kita aceh ngomong ya nggak? Nah di sini tetap ada, itu ada musola. Jadi Oh. untuk kalau memang udah waktu ibadah kan, mereka Ada yang musolanya, guys. nongkrong di sini tetap bisa ibadah. Nah kalau di sini ini Soalnya jangan lupa di shoot om. ini ruangan ya bisa buat family, bisa buat meeting. Gitu. Oke, di dalam sini ya. Ya, jadi shoot aja. Ini kalau buat nyore enak banget karena bisa sambil lihat pemandangan. Seperti itu. Ada kampus Mulimahana ya. Dok, berarti kita ngobrol di bawah ya. Let's go. Nah, Dok, sebelumnya kita tuh aku mau nanyain konsep Kulea sendiri itu. Karena ini lumayan unik ya untuk lokasi, untuk bangunan. Aku mau nanya bangunannya dulu nih. Kenapa konsepnya dokter bikin kayak gini tapi harganya tuh oke banget? Sebenarnya cukup berpikir keras sih karena kan ini ruko ya. Ruko ya. Kalau rumah mau diapa-apain terus dibikin estetik itu kan bagus ya. Ini ruko yang bentuk bangunannya cuma segi 4. Jadi akhirnya ya aku memilih konsep simple aja sih. Simple tapi pemilihan bahannya misalnya kayak ya tempat duduknya, kemudian terus interior-interiornya itu dibikin simple aja supaya homey. Jadi Gitu ya. dari awal aku sih ngambil konsep Rumahan ya homey karena kan memang dilihat dari lokasi ini kan deket kampus, jadi pasti marketnya juga yang datang kan anak-anak kampus yang mau nugas mungkin mau ngobrol, jadi biar mereka tuh ya feel like a home lah ya, mereka yang mau nugas mau belajar di sini tuh nyaman. Oke. Dan makanannya pun juga makanan rumahan ya, Dok, Iya ya? benar. Jadi konsep makanannya sendiri itu kan dokter pernah bilang waktu kita talk show ada yang masak tuh bahkan yang suka masak makanan anak-anak Iya, di rumah. Nah, itu bener. gimana dok, ceritain boleh deh. Iya, jadi waktu akhirnya kita memutuskan untuk buka bisnis ini, terus mikir lagi kan, nih bangunan udah nih mau dibikin kayak gini, terus, nah lo yang mau dijual apa ya? Secara aku tuh juga nggak yang bisa masak banget, tapi ya karena anak banyak kan, jadi kita tetap harus masak. Jadi berpikir apa lagi ya? Terus berpikir juga, kan, lo pernah ngekos nggak Lan? Pernah Enggak. jadi anak kos? Oh pernah sebentar Iya. sih. Kan kita juga kan gue pernah jadi anak kos nih. Terus mikir kan kalau jadi anak kos itu sometimes kita kangen kan pengen makan makanan rumah gitu. Ya, thank you. Jadi ya udah akhirnya kita ngambil konsep ya udah deh, apa yang biasa kita makan di rumah yang simple aja tuh, terus kita kemas dalam bentuk rice bowl, terus rasanya juga rasa rumahan supaya anak-anak yang kuliah di sekitaran sini mereka tuh juga tetap bisa dapat makanan yang rasanya rumahan tapi harganya affordable, sehat. Dan tempatnya seru yang pasti kalau Iya. dine-in, karena sekarang udah bisa dine-in kan. Bisa. Nah dok, terus ini penasaran lagi, dokter itu kan dokter kecantikan. Nah tiba-tiba buka toko kopi, toko makanan gitu. Kenapa dok? Berani bisa dari, kalau kecantikan udah lah ya, udah pasti dokter tuh kompeten gitu. Yang ini gimana? Dokter belajar dulu juga kah atau gimana? Searching dulu?
awal-awal mulai? Jawaban pertanyaan kenapa dulu ya. Kenapa dulu? Umur Lan. Umur. Kenapa umur ya? Karena gue berpikir gini, gue jadi dokter estetik itu udah 17 tahun. Umurnya perlu disebutan kali ya. Pokoknya umur udah semakin bertambah. Ini suatu hari tangan bakal tremor kan gitu loh. Sementara terus banyak anak-anak muda atau dokter-dokter muda yang bermunculan juga, klinik-klinik estetik di Bandar Lampung khususnya juga bermunculan banyak. Jadi gue berpikir kayaknya gue harus punya sesuatu yang nggak harus gue yang include di dalam gitu loh. Kalau dokter kan orang nyari dokter foninya, mau disuntiknya sama dokter foninya, mau diperiksanya sama dokter foninya. Nah suatu hari kan gue bakal tua. Jadi jadi pengen cari usaha yang aku tuh nggak terlalu include di operasional secara keseluruhannya, gue bisa behind the scene. Itu sih pertamanya sih begitu. Kemudian yang kedua juga ya seru aja ngeliatin sekarang kan juga coffee shop pada bermunculan ya, pada bermunculan. Nah di situ juga gue juga tertantang gitu untuk belajar karena gue juga pecinta kopi. Lani juga pecinta kopi ya. Gue liatin tiap hari minumin kopi susu mulu ya. Sama, gue juga tuh kalau di tempat praktek ya, tiap hari tuh pasti deh pesen kopi di sekitaran tempat praktek. Jadi pengen belajar juga nih gimana sih cara bikin kopi susu, terus tertantang juga untuk belajar. Jadi kita belajar dulu sampai gue sampai tahu nih pemilihan beans untuk kopi susu tuh sekarang ternyata nggak sesimpel itu gitu. Nah akhirnya sekarang lidahnya juga udah mulai bisa ngerasain, oh iya ya kopi susu yang ini creamy, yang ini rasanya lebih pahit dari coffee shop yang ini rasanya begini gitu. Nah itu dipelajarin. Nah dok, terus untuk coffee-nya sendiri ini kan banyak banget ya. Ini bahkan ada yang salted nih barusan, dan ini enak banget. Belum pernah nyobain soalnya. Oh iya. Ternyata enak. Nah dokter boleh dong cerita sebetulnya di sini tuh signature kopinya sendiri apa? Kalau signature untuk kopi susunya namanya Moana. Moana ya? Ya, Moana itu perpaduan kopi susu gula aren, kemudian dikasih rasa pandan. Pandan. Akhirnya aftertaste-nya seperti klepon. Klepon. Jadi unik rasanya. kopi berpadu dengan rasa manis dari rasa pandannya itu kan jadi gimana ya? Ya gurih kan, enak ya rasa gula Jawa dikasih rasa pandan itu kan gurih. Nah itu signature-nya. Kalau makanannya sendiri? Makan. Makanannya nih. Nah untuk makanannya tuh ini kita konsepnya gini. Meskipun dine in tetap aku platingnya begini. Oke, tetap pakai paper bowl. Tetap pakai paper bowl. Karena kenapa? Jadi gini, gue mikirnya kembali lagi ke anak kos gitu. Yang lu lagi makan, tiba-tiba lu dapet telepon dari temennya. Cepetan dosen ini udah datang. Oh ya udah dia makan belum beres, tinggal ditutup dibawa lagi. Ringkes ya dok ya. Jadi ringkes, simple. Gak harus nungguin take away. Iya. Apa mah mau di take away dong? Di take away aja deh. Udah ini langsung minta plastik aja nih di take away, gelas dibawa sambil langsung ngacir ke kampus atau ada panggilan mendadak gitu. Itu konsepnya. Nah ini rice bowl. Untuk rice bowlnya sendiri banyak variannya. Itu kita mulai dari untuk lauknya sendiri itu ada yang dari base-nya ayam, ikan dori, terus chicken wings, kulit. Dan yang terbaru gue baru ngeluncurin beef. Beef. Ya, Coba deh. buka ya. Iya. Kita coba buka makanannya. Ini yang beef ya dok ya? Iya lah, ini dapat yang beef tuh. Oke. Ini yang woku. Ini ayam woku. Ya, ini makanan sehari-hari di rumah. Yang waktu itu pas di radio pas kita talk show, gue udah bilang ya ayam woku itu asal dari Manado, di mana itu adalah asal dari suami. Yang tiap hari itu kita sering banget masak ayam woku di rumah, dan karena aku pikir ini makanan yang enak, terus dari rempah-rempah kan. Jadi dibawalah ke Kulea ini. Dok, ini harganya dari berapa dok? Untuk rice bowl 25.000. Itu start dari 25. Oke. Sampai paling mahal. Paling mahal si beef ini Si beef nih? 33.000. Boleh dicobain nggak sih, penasaran? Boleh, cobain ya. Oh, iya, Nggak cobain. dicobain ya. Ini yang Lani makan beef barbecue. Gimana? Nggak keras, aman. Yang pasti kalau masak daging tuh kan suka males karena dia alot. Ini nggak alot. Alot ya. Dan barbeque-nya berasa, tapi rasa barbeque menurut aku sih beda dok.
Beda dari yang lain maksudnya. Oh gitu. Ini berarti ada bumbu rahasia sendiri ya? Ya nggak sih? Harus nih kayaknya. Gitu Soalnya ya? ini beda. Nah, terus selain itu aku juga penasaran kenapa dokter pilih bikin buka toko kopi itu di daerah Pinggiran. Oke lah, pinggiran iya. Oke lah ini kampus ya, kampus Iya. besar. Cuma maksudnya daerah pinggiran ya. Kenapa nggak milih sama kayak klinik kan di kota gitu? Yang dekat sama klinik yang bisa Bener. langsung didatengin Nah, iya, gitu bener. ya. Ya, memang itu ada pemikiran sendiri sih. Jadi waktu kita berpikir kita mau punya usaha lain selain klinik, aku sama suami itu memang nyari daerah yang justru memang jauh dari kota. Dulu gue berpikir tuh kalau nggak daerah Kemiling, daerah Sukarame ini, gitu. Kenapa? Karena kita ngelihat di daerah kota itu udah cukup seru ya persaingannya. Marak kayak itu. Persaingannya udah seru banget. Setiap dua tempat pasti coffee shop. Paling jarak berapa, nggak perlu ratusan meter lah ya, paling berapa puluh meter udah coffee shop lagi. Nah, kenapa sih nggak daerah-daerah yang bisa dikatakan masih pinggiran? Sorry ya, Sukarame udah nggak pinggiran lagi, kita udah rame nih sebenarnya. Udah rame ya. Yang namanya Sukarame itu mau kita bikin rame. Jadi gue juga punya cita-cita, suatu hari nih Kulea harus bisa jadi ikonnya Sukarame. Ya. Kalau lu ngomong Sukarame, deket mana? Itu tuh deket Kulea gitu kan. Jadi memajukan kota lah, nggak cuma berfokus di satu daerah atau satu wilayah aja. Benar. Tapi di sini juga udah ada tempat golf ya kan? Iya, Kampus, kan sebenarnya banyak anak kos iya, ya. Iya, daerah sini tuh kan sebenarnya potensi banget. Mereka kemana-mana harus ke kota. Misalnya mereka mau cari apa harus ke kota. Nah sekarang kan enggak. Sebenarnya dekat daerah sini juga sudah banyak kantor-kantor pemerintahan ya, seperti kantor Polda. Oh ya Kemudian di belakang sini juga ya dok dekat ya? ITERA Di seberang. ya, dekat ITERA. Kemudian terus ada golf, ada lapangan tembak, Oh, iya. gitu. Dan daerah sini udah maju sih, udah maju sekarang, udah banyak usaha yang maju dan gue seneng gitu, nggak merasa tersaingi, tapi justru tersainginya itu kita harus berpikir secara sehat gitu ya. Kita bersaing secara sehat, wah seru nih, artinya kita jadi lebih semangat lagi untuk ngeluarin ide-ide baru, berinovasi. Setelah itu nih ya, ini kan aku penasaran nih, banyak banget udah menu murah, tempatnya fancy, tapi harganya masuk. Terus aku lihat juga di atas anak-anak pada banyak yang nongkrong buat wifi-an mungkin nugas gitu dong. Kira-kira apa lagi nih yang bakal dokter kerjain, lakuin deh buat Kulea? Selain mau majuin tadi ya kan, mau jadi ini ikonnya Sukarame, ada nggak sih cita-cita lain gitu? Untuk Kulea. Sama, oh iya satu lagi dok, aku mau nanya, penasaran, itu di atas sepertinya ada satu tempat. Awalnya iya betul itu klinik, tapi kemudian jadi berubah fungsi. Berubah. Karena ternyata ya kembali, kalau klinik ternyata kerjaan gue emang udah di sana Di sana aja ya. gitu ya. Dan buka klinik di sini ternyata akhirnya nggak kepegang. Dan karena banyak teman-teman daerah sini yang nanyain tempat untuk meeting, tempat untuk presentasi, tempat mereka untuk bersosialisasi, maksudnya buat nugas mungkin bareng-bareng ya. Nah akhirnya itu kita alihkan fungsi, sekarang jadi ruang VIP. Oh gitu. Yang bisa dipakai untuk meeting, untuk presentasi, ya untuk arisan mungkin itu juga bisa. Gitu ya, karena demand-nya malah oke di situ ya dok, Iya. dibanding. Atau mungkin kemarin sebenarnya rame yang treatment gitu. Karena dokter bilang tadi nggak kepegang kan? Iya Berarti benar, demand-nya nggak oke terkontrol. Sebenarnya demand-nya oke, jadi banyak juga yang antusias bahwa oh iya daerah sini, ini juga peluang sih sebenarnya. Gitu ya, untuk bisnis lain ya. Iya, ayo Lan, buka klinik kecantikan daerah sini gitu. Cuma ya itu tadi yang gue bilang kan, karena konsep awalnya gue buka ini itu gue nggak mau melibatkan diri gue secara langsung di sini, terus buka klinik kan mau nggak mau gue yang harus kesini, iya, dimana harus terus lagi waktunya udah nggak cukup, udah sibuk Udah di sana. sibuk di sana. Makanya udah deh, ya memang udah ini dikhususkan aja untuk Kulea. Oke sih, menurut aku oke banget. Kulea lokasinya strategis ya kan, terus makanannya juga murah, ringkes.
best deh dok. Good luck ya dok, semoga selalu sukses kuliahnya. Amin, Berinovasi. amin. Ya, sukses juga buat Lani dan teman-teman The Radio semuanya. Oke dokter, thank you.